hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur, barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami. Kami undang Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat adik-adik semuanya. Yuk, kita mau ajak kita semua semangat. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Pasukan Kristus Siap, yes. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, Bapa, kau setia. Tuhan Yesus, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa memberkati bangsa kami. Tuhan Yesus, bangsa kami Indonesia diberkati, bangsa kami Indonesia dilawat, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemimpin kami, pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, seluruh para menteri, kabinet, dan seluruh jajaran pemerintahan. Engkau memberkati sampai ke RT RW. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan itu semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan atas negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat cuaca iklim di negara kami, kota kami, Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati, biar kami semuanya boleh sehat, yang tinggal di Indonesia. Terima kasih Tuhan, memberkati airnya, udaranya, tanahnya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Niko, Bapak Gede, Engkau memberkati mereka Tuhan. Juga para wakil-wakilnya Tuhan, Engkau memberkati. Dimanapun para hamba-Mu ini berada, Tuhan Yesus yang menyertai, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka, atas istri, anak, dan cucu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati para hamba Tuhan, biar mereka boleh memimpin kami lebih lagi Tuhan, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih memimpin kami agar pengenalan kami semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan Yesus yang memberkati, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Biar hati yang terus rela untuk melayani Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan. Pekerjaan mama papa kami, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, Engkau memberkati, Engkau yang membuat beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan Yesus yang memberkati mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, mengenal Tuhan sempurna. Engkau yang mencurahkan segala kebutuhan Tuhan. Engkau yang menjadikan mereka pintar Tuhan. Bahkan kepintaran mereka sepenuhnya lipat dari lawan lainnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, ayo kita berdoa dulu.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, pakai hati kami supaya dapat menerima firman Tuhan dan menerapkannya firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nih, firman Tuhan hari ini berjudul obat merah. Nanti adik-adik baca firman Tuhan di Ayub 1 sampai 42. Kakak akan tunjukkan sesuatu nih. Nah adik-adik, waduh, kenapa orang itu ya? Tangan dan kakinya dibalut oleh perban. Berarti tangan dan kakinya sedang terluka ya adik-adik. Nih kakak mau tanya, kenapa orang ini bisa terluka? Kalian pernah nggak berada di posisi seperti itu adik-adik? Bagaimana ya kira-kira rasanya ya apabila ada bagian tubuh kita yang luka? Pasti nggak bisa tidur kak, karena rasanya itu nyut, aduh perih lukanya. Mau gerak ke kanan, sakit. Gerak ke kiri, sakit juga. Serba kesakitan deh jadinya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Adik-adik, bapak ini adalah seorang bapak yang terkaya di daerah timur pada waktu itu. Mari kita lihat kekayaannya adik-adik. Bapak ini memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Dan bukan itu aja adik-adik, budak-budak atau hamba-hambanya itu dalam jumlah yang sangat besar. Tuhan punya rencana yang indah untuk bapak ini. Tapi iblis punya rencana yang jahat untuk bapak ini juga adik-adik. Kira-kira rencana siapa ya yang bakalan menang? Rencana Tuhankah atau rencana iblis yang jahat? Ayo, siapa yang menang? Mari adik-adik kita lihat ini. Inilah bapak tersebut. Tapi coba lihat adik-adik, ada apa dengan bapak ini? Seluruh badannya penuh dengan luka-luka yang membusuk. Luka-luka yang gatal sekali. Sehingga bapak ini terpaksa menggaruk luka-luka tersebut dengan pecahan kaca. Aduh, kasihan ya adik-adik. Rupa-rupanya iblis sedang memberikan sakit penyakit yang parah buat bapak ini adik-adik. Dan bukan cuma itu aja loh. Mari kita lanjutkan ceritanya. Semua duduk yang manis ya. Nah adik-adik, bapak ini sedang merenung. Kemudian berkata, "Mengapa aku tidak mati waktu aku dilahirkan? Mengapa aku tidak binasa waktu aku keluar dari kandungan ibuku?" Adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak bapak ini telah mati. Nih begini ceritanya. Pada suatu hari, ketika anak-anak bapak ini yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada bapak ini dan berkata, "Sedang lembu, sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata,
Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi adik-adik dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi adik-adik dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Wah, adik-adik, ngeri sekali ya. Dalam hari yang sama, anak-anak bapak ini meninggal. Dan semua harta kekayaannya berupa binatang dirampas dan mati terbakar. Kasihan sekali adik-adik. Bagaimana dengan istrinya, Kak? Nah, coba perhatikan. Istri bapak ini lagi ngapain ya kira-kira? Nih, lagi nunjuk ke bapak ini, Kak. Ternyata adik-adik, istri Bapak Ayub, nah yang bapak-bapak tadi nih, namanya adalah Bapak Ayub adik-adik. Istrinya sedang mencoba mempengaruhi Bapak Ayub untuk mengutuki Tuhannya. Maka berkatalah istri Bapak Ayub seperti ini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Bapak Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Bapak Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya adik-adik. Penderitaan Bapak Ayub ini bukan cuma sampai di sini saja adik-adik. Bahkan teman-teman Bapak Ayub malah berbicara hal-hal yang membuat Bapak Ayub makin bertambah penderitaannya. Kecuali seorang teman Bapak Ayub yang bernama Elihu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, iblis memang punya rencana yang jahat untuk Bapak ini. Tapi Tuhan punya rencana yang indah untuk Bapak ini adik-adik. Dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dulu dari kata orang saja, Bapak Ayub mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang lewat penderitaan yang dialaminya, matanya sendiri telah melihat Tuhan. Melewati badai penderitaan, Bapak Ayub bukannya makin jauh dari Tuhan. Malah sekarang hubungannya sama Tuhan menjadi semakin sangat dekat. Lewat penderitaan yang dialaminya, Bapak Ayub makin mengasihi Tuhan. Adik-adik, setelah Bapak Ayub lulus dari ujian yang dialaminya, Tuhan memulihkan keadaan Bapak Ayub. Coba lihat ini adik-adik. Bapak Ayub dan keluarganya diberkati Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Bapak Ayub sekarang bukan cuma mendengar Tuhan dari kata orang, tetapi ia sendiri sekarang telah melihat dan bertemu dengan Tuhan yang dikasihinya. Oh, betapa bahagianya dan sukacitanya Bapak Ayub. Ia sangat diberkati Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Bapak Ayub. Tuhan memberkati Bapak Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Bapak Ayub mendapat
14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Wow, berkatnya jadi 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, anak perempuan yang pertama nih diberikannya nama Yemima. Sama dengan nama Kak Yem. Dan yang kedua diberi nama Kezia. Dan yang ketiga diberi nama Keren Hapuk. Di seluruh negeri ini tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Bapak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Adik-adik, demikianlah kisah Bapak Ayub yang luar biasa. Mari kita baca Ibrani 8 ayat 11. Mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ayo kita baca bareng-bareng lagi ya. Mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Kemudian dalam Ayub 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita ulangi lagi adik-adik apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, melalui kedua ayat hafalan ini kita diingatkan lagi nih hari ini. Bagaimana hubungan adik-adik dengan Tuhan? Apakah adik-adik hanya mendengar dari kata orang saja tentang Tuhan sama seperti Bapak Ayub tadi? Atau adik-adik benar-benar bertemu dan mengenal Tuhan secara pribadi? Kalau Tuhan itu baik, alami dan sungguh-sungguh adik-adik rasakan kebaikannya Tuhan Yesus, bukan dari kata orang. Kalau Tuhan itu penyembuh, alami bahwa Tuhan menjamah dan menyembuhkan kita. Mari belajar terus mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah dengan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Mari mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik, sehingga kita bisa ceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari adik-adik, kita mau berdoa sungguh-sungguh, lipat tangan, tutup matanya. Jangan lihat kiri kanan, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami semua anak-anak ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau belajar taat, kami mau belajar tekun seperti Bapak Ayub Tuhan. Meskipun banyak penderitaan yang diterima Tuhan, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kami tahu dari sekian banyaknya luka-luka dalam hidup kami, permasalahan dalam hidup kami, Tuhanlah menjadi obat kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Mulai hari ini Tuhan kami janji, kami mau taat, kami mau ikut perintah Tuhan, kami tidak mau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Tuhan berikan. Meskipun iblis mencoba mempengaruhi kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.